Bayangkan ada sebuah keputusan Presiden Prabowo yang luput dari sorotan media arus utama. Padahal kalau kita mau jujur, ini bisa dibilang sebagai salah satu langkah yang paling berani sejak beliau duduk di kursi RI 1. Apa itu? Penghapusan Tanti M alias bonus tahunan untuk para komisaris di BUMN. Kedengarannya sederhana ya, tapi percayalah, ini bukan keputusan recehan. Ini langkah yang bakal bikin banyak wajah pucat. Terutama mereka yang selama ini menikmati manisnya duduk santai di kursi komisaris. Sekarang biar gampang, saya kasih ilustrasi. Apa sih Tanti M itu? Tanti M adalah instrumen bonus tahunan yang diberikan kepada komisaris-komisaris BUMN dihitung dari laba bersih perusahaan. Jadi kalau BUMN cuan, komisaris ikut kecipratan. Masalahnya, tidak peduli mereka kerja atau tidak, kompeten atau enggak, pokoknya asal duduk manis, duit ngalir. Nah, kalian bayangin ada satu komisaris yang bonus Tanti M tahunannya tembus sampai 40 miliar rupiah. Yes, 40 miliar cuma dalam 1 tahun. Saya ulang nih, biar nancep. 40 miliar rupiah. Kalau dia duduk 5 tahun, total bisa mencapai 200 miliar. Itu baru dari bonus Tanti M. Belum gaji bulanan, tunjangan, fasilitas, dan macam-macam jatah lainnya. Bandingin sama rakyat jelata yang mati-matian ngejar UMR 5 juta per bulan. 40 miliar itu setara dengan gaji UMR 5 juta selama 666 tahun. Bayangin, seorang komisaris bisa ngantongin uang setara 6 abad keringat buruh hanya dengan 12 bulan duduk di kursi empuk. Sekarang kita tanya, sebenarnya apa fungsi komisaris di BUMN? Secara teori mereka punya fungsi pengawasan, tapi prakteknya banyak komisaris itu justru titipan. Titipan penguasa, titipan partai, titipan balas budi politik. Kalian percaya nggak? Coba cek aja siapa yang jadi komisaris belakangan ini. Dari artis, politisi nyaris pensiun, sampai orang-orang yang nggak nyambung sama dunia bisnis. Ada yang latar belakangnya presenter lah, ada yang cuma aktif di organisasi relawan lah, tiba-tiba dikasih jabatan komisaris di perusahaan besar. Pertanyaan kita, kompetensi mereka itu apa? Apa mereka ngerti dunia energi? Apa mereka paham bisnis perbankan? Atau jangan-jangan satu-satunya skill yang mereka punya itu cuma skill menjilat penguasa. Inilah yang saya sebut sebagai penyakit kronis. BUMN yang harusnya jadi mesin ekonomi bangsa, malah jadi lumbung jatah bagi-bagi. Dan selama ini hampir nggak ada yang berani mengganggu sistem ini. Semua diam. Karena yang duduk manis di kursi komisaris biasanya orang dekat penguasa. Makanya, keputusan Presiden Prabowo ini harus saya kasih jempol. Serius, jarang banget ada presiden yang berani nyentuh jantungnya patronase politik. Menghapus Tanti M berarti memutus salah satu urat nadi bonus besar yang biasa dinikmati elit politik di kursi komisaris. Kalian tahu tidak bahayanya praktek bagi-bagi jabatan komisaris ini? Pertama, jelas menguras keuangan BUMN. Kalau laba perusahaan yang harusnya dipakai untuk ekspansi, inovasi, atau bahkan sekedar memperbaiki kesejahteraan karyawan, malah bocor ke komisaris. Ya jelas, BUMN kita ini susah maju. Kedua, bikin mental manja. Orang-orang jadi lebih seneng rebutan kursi komisaris daripada benar-benar kerja membangun bangsa. Ketiga, merusak sistem meritokrasi. Orang yang kompeten kalah sama orang yang punya kedekatan politik. Sekarang kalian bayangin ya, kalau seorang komisaris bisa dapat 40 miliar per tahun, kira-kira berapa total bonus Tanti M yang dikeluarkan negara untuk puluhan, bahkan ratusan komisaris di seluruh perusahaan BUMN kita? Angkanya pasti triliunan. Duit segitu kalau dialihkan ke pendidikan, bisa bangun ribuan sekolah baru. Kalau dipakai untuk kesehatan, bisa bikin jutaan rakyat miskin dapat layanan medis gratis.
Tapi apa yang terjadi selama ini? Duit itu justru masuk ke kantong orang-orang yang seringkali tidak ngerti apa-apa soal perusahaan yang sedang mereka awasi. Yang lebih ironis lagi, rakyat hampir nggak pernah tahu nih ada soal seperti ini. Media mainstream jarang mengangkat isu-isu seperti ini. Mungkin karena sensitif. Atau mungkin karena banyak pemain besar yang bakal keganggu kalau isu ini terlalu terang. Jadi selama ini publik fokus ke isu-isu receh. Padahal di atas sana ada praktek sistematis menguras duit negara. Pertanyaannya, apakah komisaris itu benar-benar perlu? Secara teori iya, tapi dengan syarat. Yang duduk adalah orang-orang yang memang punya kompetensi, pengalaman, dan rekam jejak nyata. Kalau komisaris diisi asal-asalan, ya akhirnya cuma jadi beban. Makanya langkah Presiden Prabowo ini patut diapresiasi. Tapi jangan salah, dengan keputusan ini beliau pasti akan menghadapi perlawanan dari dalam. Para komisaris yang sudah nyaman dengan bonus, tantiem, pasti gerah. Politisi yang biasanya dapat jatah pasti protes. Dan para pengusaha yang biasa main mata juga pasti panas dingin. Karena apa? Karena sumber duit gratis mereka diputus. Disinilah rakyat harus melek. Kita harus dukung kebijakan yang pro rakyat, bukan pro elit. Karena kalau presiden sendiri sudah berani mengambil langkah tegas, tapi rakyatnya cuek, ya jangan heran kalau nantinya langkah itu dilumpuhkan balik oleh para mafia. Lo tahu kan? Sebuah pepatah, ketika kebijakan pro rakyat lahir, elit akan cari 1000 cara untuk membunuhnya. Jadi dukungan publik itu penting. Sekarang mari kita jujur sama diri kita sendiri. Selama ini rakyat disuruh hemat, disuruh kerja keras, disuruh bayar pajak, disuruh sabar. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang bisa jadi kaya raya hanya dengan duduk manis. Ini bukan cuma ketidakadilan. Ini penghinaan terhadap akal sehat. Bayangkan, satu orang komisaris bisa mendapat 200 miliar dalam 5 tahun. Rakyat biasa, 5 tahun kerja banting tulang, paling bisa ngumpulin tabungan berapa? 50 juta, 100 juta. Itu pun kalau nggak ada cicilan. Gapnya ini udah terlalu gila. Makanya sekali lagi saya harus memberi respect kepada Presiden Prabowo. Karena dengan keputusan ini, beliau menunjukkan kalau beliau ini ngerti problem struktural yang selama ini bikin rakyat muak. Beliau ngerti bahwa rakyat nggak butuh jargon, rakyat butuh bukti. Dan penghapusan tantiem adalah salah satu bukti nyata bahwa ada keberpihakan. Tapi ingat, perjuangan belum selesai. Menghapus tantiem itu baru langkah pertama. Setelah ini yang harus dilakukan adalah membersihkan sistem rekrutmen komisaris. Pastikan yang duduk itu benar-benar orang yang ngerti dan kompeten. Jangan ada lagi kursi komisaris jadi bancakan politik. Karena kalau sistemnya tidak dibersihkan, bonus boleh hilang, tapi jatah kursi tetap ada, ya sama aja bohong. Kita butuh revolusi menyeluruh di tubuh BUMN. Jadi kesimpulannya sederhana. Tantiem itu sumber bancakan elit. Presiden Prabowo sudah berani menghapus itu. Rakyat jelas harus dukung agar kebijakan ini tidak dibatalkan. Dan ke depan, BUMN harus jadi milik rakyat, bukan jadi ATM politik. Dan kalau kalian nanya ke saya, apa langkah ini cukup? Saya harus jawab, ini baru permulaan. Tapi sebuah permulaan yang harus kita jaga, kita kawal, kita dukung. Karena kalau tidak, kita bakal balik lagi ke lingkaran setan lama. Rakyat yang kerja keras, elit yang pesta pora. Jadi, siapkah kalian kasih jempol dan dukungan untuk langkah ini? Atau kalian masih betah melihat komisaris-komisaris siluman itu terus-terusan hidup enak di atas penderitaan rakyat? Saya sih sudah jelas ya, pilih yang pertama. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi?